Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekar Karima dengan NIM 14022 13053 dari AK 450102. Kali ini saya akan membawakan tugas kultum yang berjudul Urgensi Agama Islam. Dari urgensi agama Islam ini memiliki definisi secara bahasa Arab, yaitu ad-din, yang artinya keyakinan atau keimanan suatu zat ketuhanan ilahiyah yang pantas untuk menerima ketaatan dan ibadah. Cara KBBI yaitu sistem atau prinsip kepercayaan pada Tuhan dengan ajaran dan kewajiban yang telah berkaitan dengan kepercayaan. Sedangkan secara istilah, yaitu ajaran yang berasal dari Tuhan atau hasil renungan manusia yang terkandung dalam kitab suci yang diwariskan oleh suatu generasi yang bertujuan memberi tuntunan dan pedoman hidup agar tercapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Fungsi agama ada 9. Yang pertama itu sarana pendidikan, sarana keselamatan, jembatan perdamaian dunia, alat untuk sosial, benteng kekuatan, agama untuk manusia, sosial agama, integratif agama, dan yang terakhir, disintegratif agama. Sarana pendidikan sendiri itu mengajarkan agama mengajarkan tentang hal-hal yang baik, dapat menguntungkan banyak pihak sesuai larangan dan perintah yang harus dipatuhi, serta berada pada jalan yang benar menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing. Yang kedua, yaitu sarana keselamatan. Sarana keselamatan ini berfungsi sebagai penghubung dengan Allah agar diberi keselamatan dari kejahatan, serta keselamatan dari api neraka akibat dosa-dosa yang dimiliki. Jembatan perdamaian dunia di dalam agama ini mengajarkan untuk berperilaku baik, saling menghormati, dan menyayangi sesama manusia maupun makhluk hidup yang lain. Yang keempat, alat untuk sosial. Kita sebagai manusia atau umat yang beragama harus lebih peka, lebih cerdas, dan lebih tanggap kepada sesama manusia, serta menghadapi masalah-masalah yang ada di sekitar kita. Yang kelima, itu benteng kekuatan. Agama ini sebagai benteng kekuatan tidak mengenal ruang dan waktu, serta berperan besar dalam mempengaruhi perilaku dan sikap individu maupun sosial. Alasan agama sangatlah penting yaitu merupakan sumber moral, petunjuk kebenaran, serta sumber informasi tentang masalah metafisika dan memberikan bimbingan rohani bagi manusia. Untuk manusia atau agama untuk manusia berfungsi untuk menjaga kebahagiaan hidup, tetapi agama juga mempunyai dimensi yang lain seperti memberi pandangan pada satu-satunya budaya, atau memberi penerangan mengenai dunia serta kedudukan manusia dalam dunia, menjawab berbagai persoalan yang tidak mampu dijawab oleh manusia, memberi rasa kebersamaan kepada suatu kelompok manusia, dan memainkan fungsi kawanan sosial atau manusia sendiri. Yang ketujuh, itu sosial agama. Agama di sini berpengaruh jika dilihat dari dua sisi. Pengaruh agama bisa dilihat dari sisi positif atau integratif faktor, dan pengaruh agama bisa dilihat dari sisi negatif atau disintegratif faktor. Integratif agama atau integratif faktor sendiri memiliki peran agama untuk menciptakan suatu ikatan di antara umat manusia maupun dalam kewajiban sosial. Dikarenakan nilai yang mendasari sistem kewajiban sosial didukung oleh kelompok agama, sehingga menjamin adanya konsensus dalam masyarakat. Untuk yang disintegratif agama dalam waktu yang bersamaan bisa menghancurkan ekstensi, dikarenakan ekstensi yang begitu kuat dalam mengikat sehingga seringkali mengabaikan dan menyalahkan ekstensi pemeluk agama lain. Sistematika Islam holistik ini memiliki dua bahasan, yaitu hakikat din al-Islami dan pilar-pilar Islami. Baik, yang pertama kita akan membahas hakikat din al-Islami.
Hakikat din al-Islam ini memiliki definisi, yaitu aturan yang mengatur perjalanan hidup manusia di alam dunia. Din dibagi menjadi dua, yaitu din al-haq dan din al-bati. Sedangkan pengelompokannya ada kelompok huda atau mendapat petunjuk dan kelompok dalin atau kelompok sesat. Hakikat din al-Islam ini terdapat di dalam Al-Quran, di Quran Surat Al-A'raf ayat 30 dan Quran Surat Muhammad ayat 1-3. Sedangkan dalin sendiri, segala macam aturan atau hasil manusia yang termasuk kategori din al-batil telah terbukti gagal dalam mengatur umat manusia. Jadi al-batil ini selalu gagal dalam mengatur umat manusia. Yang kedua, pilar-pilar Islamnya. Pilar-pilar Islam ini ada dua, itu akidah dan syariah. Akidah yaitu suatu fundamental dalam din al-Islami sebagai titik dasar seorang muslim, serta landasan din al-Islami yang ajarannya universal dan abadi. Sedangkan syariah yaitu ketentuan Allah yang berkaitan dengan perbuatan suatu hukum berupa melakukan perbuatan, memilih, atau menentukan suatu hal. Syariah di sini didefinisikan sebagai kitab al-syari al-mutala'alik bi-af'al al-mutakalafin bi-al-iktiso au al-takhir au al-wadi'i au al-mani. Posisi akhlak sendiri, jika suatu hamba memiliki akidah yang benar dan kokoh dengan mudah melaksanakan syariah secara konsisten, yang dapat menghasilkan atau membuahkan akhlak. Jadi akhlak ini, kalau akidah kita sudah benar dan kokoh, dan mudah melaksanakan syariah atau sunnah-sunnah secara konsisten, tidak bolong-bolong, akhlak itu akan terbuat dengan sendirinya. Akhlak sendiri meliputi perilaku serta sikap yang nampak maupun tidak nampak, serta meliputi hubungan dengan Allah atau hablum minallah, hubungan dengan sesama manusia hablum minannas, dan hubungan dengan alam sekitar hablum minal alam. Nah, kali ini yang terakhir aku bakal bahas titik singgung syariah dengan akhlak. Bahasan akhlak dengan syariah itu tuh sama. Artian syariah atau aturan tentang keyakinan itu disebut akidah yang berhubungan dengan qalbu atau kepercayaan. Sedangkan akhlak sendiri itu adalah hasil dari akidah yang melaksanakan syariah secara konsisten. Nah, syariah sendiri ini mengatur bagaimana menjalin hubungan dengan Allah sama manusia dan alam sekitar. Akhlak itu adalah perilaku juga yang perilaku kita untuk mengatur bagaimana kita menjalin hubungan dengan Allah sama manusia dan alam sekitar. Jadi syariah sama akhlak ini sama. Dan syariah di sini, syariah sendiri memiliki sudut pandang untuk melihat halal dan haram. Sedangkan akhlak memiliki sudut pandang itu perilaku yang baik dan perilaku yang buruk. Baik, sekian dari saya. Bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.